Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahma. Di sini saya akan presentasikan mengenai tugas dari analisis rasio keuangan. Di sini saya akan mengambil dari PT ABM Investama Tbk tahun 2003 dalam mata uang dolar. Yang pertama itu profitabilitas. Yang pertama gross profit margin. Dapat diketahui dengan gross profit dibagi sales dikali 100% dengan perhitungan sebagai berikut. Yang hasilnya 48,98. Selanjutnya operating profit margin. Dapat diketahui dengan operating profit dibagi sales dikali 100% dengan perhitungan sebagai berikut. Yang hasilnya 38,18%. Ini bertujuan untuk mengetahui persentase laba operasional dari total penjualan. Yang ketiga, net profit margin atau net profit dapat dicari dengan net profit dibagi sales dikali 100% sama dengan sebagai berikut dengan hasil 39,43%. Ini dapat dicari dengan tujuan persentase untuk mengetahui persentase laba bersih terhadap total penjualan. Yang keempat yaitu ROA dengan rumus net profit dibagi total aset dikali 100% dengan perhitungan sebagai berikut yang hasilnya 14,63%. Ini dicari untuk mengetahui persentase laba bersih terhadap total aset. Selanjutnya yaitu ROE dapat dicari dengan net profit dibagi total equity dikali 100% dengan perhitungan sebagai berikut yang hasilnya 41,59%. Yang ke ROE bertujuan untuk mengetahui persentase laba bersih terhadap total ekuitas. Selanjutnya yaitu ROS dapat diketahui dengan EBITDA dibagi sales dikali 100% dengan perhitungan sebagai berikut yang hasilnya 13,26%. Ini dicari untuk mengetahui persentase laba sebelum pajak dan bunga terhadap penjualan. Selanjutnya yaitu EPS yang dapat dicari dengan net profit dibagi total shares dikali 100% yang dengan perhitungan sebagai berikut yang hasilnya 215,36%. Ini dicari untuk mengetahui laba bersih per lembar saham yang beredar. Selanjutnya yaitu untuk likuiditas. Yang pertama current ratio dapat dicari dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100% dengan perhitungan sebagai berikut yang hasilnya 95,58%. Ini dicari untuk memeriksa kemampuan informasi ini untuk memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan semua aset lancar. Yang kedua yaitu quick ratio dapat diketahui dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100% dengan perhitungan sebagai berikut dan hasil sebagai berikut. Tujuan informasi ini yaitu untuk memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan aset lancar kecuali persediaan. Yang ketiga yaitu cash ratio dapat diketahui dengan kas setara kas dibagi kewajiban lancar dikali 100% dengan perhitungan sebagai berikut dengan hasil 29,85%. Ini bertujuan untuk memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan kas atau setara kas. Selanjutnya yaitu solvabilitas. Yang pertama DER dapat diketahui dengan total utang dibagi ekuitas dikali 100% dengan perhitungan sebagai berikut dengan hasil 184,18. Bertujuan untuk mengetahui persentase laba kotor dari total penjualan. Yang selanjutnya yaitu debt ratio dapat diketahui dengan total utang dibagi total aset dikali 100% dengan perhitungan sebagai berikut dengan hasil 64,81%. Ini dicari untuk mengetahui persentase laba operasional dari total penjualan. Selanjutnya yaitu term interest ratio dapat diketahui dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 1% dengan perhitungan sebagai berikut dan hasil 546,96%. Ini dicari untuk mengetahui persentase laba bersih terhadap total penjualan sebelum pajak dan bunga. Selanjutnya yaitu untuk aktivitas yang pertama accounts receivable turnover dapat dicari dengan net credit sales atau total penjualan kredit dikurangi retur dan diskon dan dibagi rata-rata piutang dikali 100% dengan perhitungan sebagai berikut dan hasil sebagai berikut. Ini bertujuan untuk
mengukur seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas. Selanjutnya yaitu inventory turnover. Dengan rumus COGS dibagi rata-rata persediaan dalam 2 periode dikali 1% dengan perhitungan sebagai berikut, dan hasil 505,39%. Ini untuk mengukur seberapa cepat persediaan terjual dan diganti. Selanjutnya itu working capital turnover. Dengan rumus penjualan tahunan bersih dibagi ekuitas di awal periode plus di akhir periode dibagi 2 dikali 1% dengan perhitungan sebagai berikut, dan hasil 11,47%. Ini untuk mengukur efisiensi penggunaan modal kerja. Yang keempat itu fixed asset turnover, yaitu dengan rumus penjualan tahunan bersih dibagi aset di awal periode plus di akhir periode dibagi 2 dikali 1% dengan perhitungan sebagai berikut, dan hasil 3,81%. Ini untuk mengukur efisiensi penggunaan aset tetap. Yang terakhir yaitu perputaran aktiva dengan rumus total penjualan dibagi total aset dikali 1% dengan perhitungan sebagai berikut, dan hasil 17,31%. Ini untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan penjualan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.